Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sore, Bu Diana. Sore, Pak Agus. Oke. Selamat sore. Iya, sore semuanya. Gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik, Mbak Diana. Baik ya. Baik. Rasanya bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar, semangat banget. Wah, luar biasa ya, Pak. Semoga dilancarkan ya puasanya hari ini. Sambil nunggu buka puasa, kita ikut seminar kesehatan bersama Dr. Winda. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah mengikuti seminar kesehatan hari ini. Dan perkenalkan dulu, saya Diana, saya produk spesialis dari PT Forever Health Indonesia. Kita panggilkan dulu Dr. Windanya. Halo, Dok. Halo. Oke, siap ya, Dok ya. Apa kabar, Dok? Dok. Halo semuanya. Halo. Lancar ya puasanya ya sampai hari ini ya. Ini ada yang udah OTW mudik nggak? Atau ada yang udah sampai di kampung halaman bahkan nih? Mas presentasi. Yang sudah berhasil sampai di kampung halaman, jangan lupa dibawa ya ininya Pavanolnya supaya tetap terjaga kesehatannya selama di kampung halaman. Oke, baik dokter, sudah muncul ya, Dok ya? Ya, sudah muncul. Oke, saya persilakan dokter untuk saya lanjutkan untuk ke dokter ya. Oke, tolong di-mute semua ya. Oke, iya, sudah. Oke, selamat sore teman-teman FHI semuanya di seluruh Indonesia. Jumpa lagi nih kita ya dengan topik kita yang kali ini itu adalah tentang Cocoa Flavanol sebagai pendamping hidup sehat. Kalau kita ngomongin hidup sehat tuh kayaknya ngomong doang sih gampang ya, tapi menjalankannya susah gitu kan. Apalagi kalau seandainya teman-teman yang sudah sangat berpengalaman ya, pas lagi check up ke dokter, wah teman-teman ternyata kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, dan yang lain-lain, terus habis itu mulailah ceramah hidup sehatnya, ya kan? Tapi pada bisa ngejalaninnya nih, belum tentu ya, sering banget bolong caranya. Nah, sekarang ini saya mau berbagi tips gimana caranya supaya kita bisa menjalankan hidup sehat, tapi dengan cara yang lebih nikmat. Slide. Zakat belum bisa didistribusikan. Oke, sekarang hidup sehat itu sebenarnya dibilang hidup sehat itu seperti apa dulu? Nah, yang kita bilang katakan hidup sehat itu kalau kita itu sehat itu nggak cuma sekedar fisiknya aja nih teman-teman, tapi psikis kita juga sehat. Jadi sehat lahir dan batin ya, sehat jiwa dan raga. Tanpa terutama di sini kita ngomongnya ya tanpa ada masalah kesehatan sedikit pun ya, makanya tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan jiwa juga. Jadi memang tentunya kita semua targetnya pasti pengennya hidup sehat dong. Dan tentunya kalau kita hidup sehat ini itu ada tujuannya. Kalau kita mau bikin menjalankan pola hidup sehat, tentunya karena kita supaya pengen kita tuh punya tubuh itu selalu sehat ya. Jadi kita bisa menikmati hidup dengan baik, ya kehidupan kita bisa lebih baik. Slide. Nah, kalau kita pengen punya pola hidup yang sehat, ini kita beberapa yang biasanya nih yang harusnya kita lakukan, itu pertama mulai kita dari mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, gizi seimbang nih kayak gimana nih? Nah, mungkin kalau mau tips-tips gizi seimbang, teman-teman bisa cek ya di IG ataupun di broadcast-an yang di-sharing sama teman-teman FHI. Itu ada beberapa tips-tips yang sering kita share juga tentang bagaimana pola gizi seimbang. Lalu jangan lupa juga olahraganya. Nah, ini sering banget ya, lupa ya.
olahraga. Nah, olahraga juga kalau bisa kita tetap dan teratur ya teman-teman ya. Tidak harus olahraga yang berat, tapi tetap ada aktivitas fisiknya. Lalu juga jangan juga lupa sama istirahat. Nah, ini juga sama ya. Banyak orang yang terlalu aktif, terlalu sibuk, sampai lupa untuk istirahat. Ya, istirahatnya jadi nggak cukup. Itu juga kurang baik, karena tubuh kita juga butuh untuk beristirahat setelah aktivitas satu harian. Lalu juga kalau bisa nih kita hindari juga ya mengkonsumsi alkohol, konsumsi merokok, lalu juga lakukan perilaku seksual juga yang sehat. Mulai untuk belajar berpikir positif ya, positive thinking ya, jangan negative thinking, karena negative thinking ini juga nggak bagus loh buat tubuh kita. Dan juga kalau kita bisa berpikir yang lebih positif, itu juga bisa membantu kita juga untuk menghindari stres, di mana nanti ini tuh akan berpengaruh ujung-ujungnya untuk nanti bisa berdampak pada ketidakseimbangan hormon, yang nanti hormon ini pun bisa merusak kesehatan tubuh kita. Slide. Nah, jadi kalau kita nih, teman-teman bisa melakukan pola hidup sehat tersebut, kita bisa mendapatkan manfaat dari hidup sehat itu sendiri. Mulai dari kita punya sistem pencernaan bagus, daya tahan tubuh kita, imunitas kita bisa jadi lebih baik. Kita juga kalau tidur itu bisa juga lebih nyenyak, ya, lebih deep sleep gitu ya. Mental kita lebih sehat, lebih kuat, dan juga paling gampang biasanya kelihatan tuh dari kulit ya. Kulit kita juga terlihat lebih sehat gitu, lebih glowing. Glowing sini bukan putih loh teman-teman, tapi sehat, moist, lembab gitu. Itu juga bisa mewakili juga tanda-tanda kalau kita memiliki pola hidup yang sehat, terlihat dari kulitnya juga. Dan yang paling penting dan yang paling esensial adalah peredaran darah kita itu bisa menjadi lebih lancar, sehingga di mana ini akan berimpact pada fungsi organ dan metabolisme sel kita yang lainnya itu bisa dapat berjalan dengan lebih baik. Slide. Nah, tadi tuh yang paling penting itu ujung-ujungnya memang adalah ke pembuluh darah kita. Karena kalau kita tidak menjaga pola hidup yang sehat, itu malah bisa berpotensi untuk merusak pembuluh darah kita. Di mana di sini yang biasanya nanti berperan untuk merusak pembuluh darah itu ada radikal bebas. Terus ada kolesterol yang tinggi, apalagi kolesterol jahat ya, LDL dan trigliserida. Lalu hipertensi, ya tekanan darah tinggi, lalu adanya peradangan pada pembuluh darah yang bisa beresiko membuat pembuluh darah kita itu jadi menebal, gitu ya, menebal, dan juga malah bisa beresiko yang lebih parah, itu bisa sampai terjadi pecah pembuluh darah. Nah ini bisa nanti dampaknya, walaupun kejadiannya hanya lokal di pembuluh darah saja, tapi impact-nya itu bisa kemana-mana teman-teman, karena pembuluh darah kita itu merupakan organ yang paling esensial, di mana dia mengkoneksikan atau menghubungkan seluruh bagian di dalam tubuh kita. Jadi kalau dia bermasalah, itu bisa bermasalah juga ke organ-organ yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut. Slide. Nah, jadi tipsnya supaya kita punya pembuluh darah yang tetap sehat, yang merokok kalau bisa di stop ya rokoknya. Terus yang suka makan-makan sembarangan, ini harus lebih dikontrol nih, ya. Mulailah konsumsi makanan yang lebih rendah lemak dan juga lebih rendah kolesterolnya. Sebenarnya bukan nggak boleh makan daging ya teman-teman, boleh kok makan daging, cuman mungkin sebenarnya lebih bagus dibatasi konsumsi makanan yang digoreng. Karena sebenarnya yang paling berbahaya itu justru adalah minyaknya tersebut, gitu. Ya, jadi usahakan mengalihkan bahan pengolahan makanan dari yang digoreng jadi yang tidak digoreng. Contoh mungkin kalaupun belum terbiasa kalau tanpa minyak sama sekali, mungkin boleh ditumis, ya bisa diganti dengan ditumis. Atau kalau bisa itu lebih bagus memang dipindah gitu menjadi lebih dikukus, di steam, atau yang direbus itu lebih baik. Nah selain itu juga jangan lupa tadi ya aktivitas fisik. Ya, minimal aktivitas fisik rutin setiap hari itu juga bagus untuk meningkatkan sirkulasi darah kita. Lebih bagus lagi kalau memang teman-teman bisa berolahraga yang rutin juga. Lalu juga usahakan untuk menjaga berat badan yang ideal karena ini juga bisa membantu untuk meringankan kerja jantung kita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya berat badan yang berlebih atau obesitas contohnya seperti itu ya, itu tuh akan membuat kita punya jantung itu justru harus mompanya lebih kencang, lebih berat karena pembuluh darahnya itu kejepit sama lemak-lemak yang ada di tubuh kita.
makro lebih tadi itu menjepit pembuluh darah sehingga aliran darahnya lebih sempit, aliran darahnya juga jadi kurang lancar. Sehingga untuk mengkompensasi itu, jantung harus memompa lebih cepat dan lebih berat supaya aliran darahnya bisa cepat nyampe ke area-area yang dituju. Kan jadi lebih berat kan beban jantung kita, makanya kita kalau bisa harus menjaga nih berat badan yang ideal supaya jantung kita nggak terlalu berat bebannya. Dan kalau bisa, itu paling penting juga adalah harus rutin mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Karena itu dia ya, untuk menjaga dan melindungi tubuh kita, terutama di sinar pembuluh darah kita, dari radikal bebas yang sangat berpotensi sekali untuk merusak pembuluh darah. Slide. Slide. Ya, nah ini beberapa fungsi antioksidan, terutama yang bagi kesehatan kita itu memang sebenarnya ada banyak sekali ya, sebenarnya ada banyak sekali. Cuma memang yang kita rangkumkan lah ya. Jadi fungsi antioksidan itu dia terutama bisa untuk mencegah penyakit jantung karena tadi yang melindungi sirkulasi darah kita, pada pembuluh darah kita, kardiovaskular itu bisa dilindungi dengan pemberian antioksidan sehingga bisa membantu kita juga untuk mencegah penyakit-penyakit kardiovaskular lainnya. Lalu juga bisa menguatkan sistem imun, ya, karena antioksidan juga bisa membantu untuk mengkontrol aktivitas atau pergerakan dari sel-sel asing di dalam tubuh kita seperti bakteri, virus, parasit, itu bisa dibantu ditekan juga oleh antioksidan. Selain itu juga bisa membantu juga menjaga kesehatan fungsi hati kita, bisa meningkatkan memori, bisa menjaga kesehatan kulit, termasuk juga sebagai punya manfaat untuk efek anti penuaan ya, anti aging. Di mana sini kalau ngomongin anti aging ya teman-teman sebenarnya nggak cuma soal masalah kulit doang loh, tapi di seluruh sel-sel tubuh kita ya. Kulit itu justru yang paling terakhir terlihat. Nah, di dalam tubuh kita ini, organ yang di dalam tubuh kita itu justru yang lebih dulu mengalami proses penuaan, dan dengan konsumsi antioksidan itu bisa membantu melindungi sel-sel di dalam tubuh kita untuk mencegah mengalami penuaan. Lalu juga bisa melindungi sistem syaraf juga, dan juga bisa menjaga kesehatan mata kita. Slide. Nah, ini memperkenalkan flavanol. Flavanol ini dia dari ekstrak biji kakao yang mengandung sampai 80% kokoa flavanolnya. Slide. Nah, flavanol ini itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang juga merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kalau kita punya kandungan flavanol yang tinggi, terutama ini pada kokoa ini, itu ternyata terbukti secara klinis bermanfaat sekali, terutama untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi pada saat kita mengkonsumsi kokoa flavanol, kita akan mendapatkan efek jangka pendeknya atau short term effect-nya, itu akan terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga ini akan membantu sekali untuk melancarkan aliran darah kita. Dan kalau kita rutin mengkonsumsinya, kita akan mendapatkan efek jangka panjang dari fungsi antioksidan dari si kokoa flavanol. Jadi bisa membantu juga tidak hanya untuk melancarkan aliran darah, tapi juga bisa membantu kita untuk melindungi sel-sel tubuh kita dari radikal bebas dan hal-hal yang merusak lainnya. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang. Ada metode khusus yang tepat yang supaya bisa menjaga kandungan flavanol bisa tetap tinggi. Slide. Nah, di sini sebagai produsen kita yaitu Barry Callebaut, mereka sudah mematenkan metode ekstraksi flavanolnya, sehingga metode yang mereka gunakan ini itu dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami kalau dibandingkan dengan yang metode konvensional itu hancur dalam proses pembuatannya. Jadi jauh lebih tinggi ya, bisa hasil akhirnya kokoa flavanolnya bisa kita dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan pada metode pembuatan yang konvensional. Slide. Selain itu juga ada beberapa studi klinis juga yang sudah dipatenkan juga. Di sini salah satunya yang pertama adalah untuk kesehatan kulit. Jadi ternyata dari studi klinis ini itu didapatkan bahwa ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit kita, termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, bisa untuk meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban. Jadi sangat bagus sekali
untuk kesehatan kulit kita dan juga mencegah tanda-tanda penuaan dini. Slide. Lalu selanjutnya ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan juga, ini berhubungan dengan obesitas ya. Jadi dari paten ini itu ternyata ditemukan bahwa ekstraksi kokoa itu juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Dengan cara itu ekstraksi kokoa tersebut dapat meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi tubuh kita, sel-sel kita itu cenderung untuk membakar lemak di dalam tubuh. Jadi positioning itu sebagai fat burner gitu ya, sebagai fat burner. Dan selain itu juga sebenarnya juga dengan kita mengkonsumsi kokoa flavanol sebelum makan itu juga bisa membantu juga untuk membatasi penyerapan ya atau absorpsi gula dari makanan yang berikutnya kita makan. Jadi bagus juga terutama untuk pasien-pasien yang diabetes ya. Jadi gulanya juga terkontrol, kenaikan kadar gulanya juga tidak langsung melonjak seperti itu. Tapi tetap ya teman-teman ya, ini kan sudah dibakar lemaknya, jangan diisi lebih banyak lagi. Kalau enggak sama aja, nggak turun-turun nanti beratnya ya. Slide. Lalu studi klinis yang dipatenkan berikutnya ini berhubungan dengan prostat. Nah, ini biasanya penyakit para bapak-bapak ya. Sama halnya seperti pada wanita ya, ibu-ibu itu mengalami menopause. Nah, pada bapak-bapak itu mengalaminya pembesaran prostat. Jadi pasti akan mengalami pembesaran prostat gitu pada usia tertentu nanti ya. Nah, di sini berdasarkan hasil studi klinis ternyata ekstraksi kokoa itu juga bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Termasuk juga di sini untuk menurunkan resiko kanker prostat. Jadi karena dia punya efek antioksidannya tadi, dia bisa membantu untuk menahan progresivitas dari pembesaran sel prostatnya, sehingga tidak cepat membesar, yang dimana nanti kalau terlalu besar, dia sudah membesar, itu bisa berpotensi untuk mengganggu dari terutama saluran kemih ya, saluran kemih, di mana itu juga bisa mengganggu juga kualitas hidup dari kita juga, terutama di sini adalah bapak-bapak. Apalagi efek antioksidan juga bisa juga ternyata untuk membantu menurunkan resiko dari kanker prostat, karena tadi sama juga ya, antioksidannya itu menjaga supaya perkembangan dari si sel prostat tadi itu tidak bermutasi menjadi sel kanker. Slide. Nah, selain itu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini karena memang sudah banyak sekali jurnal-jurnal penelitian mengenai kokoa flavanol, sehingga kita sudah bisa mengklaim bahwa kokoa flavanol ini memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang juga nantinya dapat berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah normal. Jadi, kokoa flavanol bisa menjadi salah satu opsi kita untuk menjaga kesehatan sirkulasi darah. Slide. Jadi buat teman-teman, konsumsinya itu cukup 5 gram sehari, itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun kembali lagi ya kepada teman-teman juga, itu akan disesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman, aktivitas fisik, masalah-masalah kesehatan yang ada, ya itu nanti akan disesuaikan, bisa jadi dosisnya lebih tinggi dari 5 gram sehari. Jadi boleh nanti teman-teman trial sendiri, dosis yang paling tepat untuk teman-teman, dosisnya berapa. Oke? Terima kasih. Baik, terima kasih Dok untuk presentasinya. Mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang ingin bertanya, tapi sebelum ada tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara FAI yang sedang berjalan ya. Nah, untuk acara yang akan diadakan oleh FAI, di mana nanti kita akan mengadakan Grand Business Preview bersama CEO kita, yaitu Ibu Susan Barlin, hari Sabtu tanggal 12 Juni jam 2 siang di CGV
Ion Mall Cakung, dan tiketnya seharga Rp25.000 saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selain itu juga di sana ada pembicaranya, ada Pak Aris, Pak Ilman, dan juga Bapak Adam. Dan menariknya lagi, banyak sekali hadiahnya Bapak Ibu, seperti 2 unit handphone Samsung, ada Cocoa Flavanol, dan juga merchandise lainnya. Kemudian menyusul untuk minggu ini, kita hari Sabtu tanggal 1 Mei, kita ada bisnis preview bersama Bapak Yanto dan juga Ibu Lisa di Dapur Kuali Tangerang. Dan juga di tanggal 2 Mei-nya di hari Minggu, kita ada bisnis preview bersama Bapak Rudi Irwanto dan Bapak Agus Budiman jam 3 di Hotel Nunez Serang. Bagi warga Serang bisa langsung mengikuti bisnis preview-nya ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan ya, Dok ya. Oke. Nah, ini ada dari Bapak James. Oh ya, minta tolong di-share bila ada jurnal yang mendukung bahwa flavanol tidak berkurang manfaatnya bila diminum dengan susu. Karena ada beberapa jurnal PubMed yang menunjukkan bahwa protein susu mengikat flavanol sehingga manfaatnya untuk tubuh menjadi berkurang. Nah, baik Pak James, Oke. nanti kita akan berikan jurnalnya ke Bapak ya melalui handphone konsultasi ya. Oke, kemudian oh ya, untuk Pak James mungkin nanti bisa hubungin di nomor telepon konsultasi, Pak. Halo Mbak Diana, ini Iya. ada pertanyaan dari direct ke chat saya. Mungkin saya bacakan juga ya, Dokter Oh. Winda. Oh iya. Boleh. Ya, ini ada dari Bapak Sodikin. Oh ya, ini hanya untuk nanti, untuk setiap rekor Dokter Winda Zoom, kalau boleh di-share ke grup WhatsApp. Nah, ini saya infokan juga untuk Bapak Sodikin dan juga yang lainnya, untuk Bapak Ibu semuanya. Ini semuanya nanti akan di-upload ke YouTube. Jadi Bapak bisa subscribe untuk YouTube dari Forever Healthy Indonesia ya Pak ya. Nanti bisa ada semuanya di sana, ada Zoom-nya Dokter Winda, ada juga dari bisnis preview yang melalui Zoom-nya, dan juga di sana ada video-video yang lainnya juga dari Forever Healthy Indonesia. Seperti itu ya Pak Sodikin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Diana, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Oke, Pak James mungkin nanti bisa bantu hubungi di nomor konsultasi, bisa ditanyakan melalui yang mengundang Bapak James ya. Kemudian selanjutnya dari Pak Sastra, 5 gram per hari sama dengan berapa sendok teh, dokter? Terima kasih. Bagaimana, sorry? 5 gram per hari sama dengan berapa sendok teh? 5 gram itu kurang lebih 1 sendok teh. Oke. 5 gram itu cukup 1 sendok teh aja ya, Dok ya. Iya. Kemudian untuk dari Ibu Erdiana, konsumen saya punya keluhan mens sebelum 3 hari saja, apa tidak bahaya? Biasanya 7 hari. Oke, sebenarnya enggak kok, tergantung ya. Jadi ini perlu dievaluasi. Kalau baru sekali saja kejadiannya, pada saat menstruasi hanya 3 hari saja, itu mungkin bisa jadi ada pengaruh saat itu saja, yang tidak permanen gitu ya. Hanya kebetulan aja ada masalah. Oh, sudah 1 tahun lebih ini sebulan hanya 3 hari saja. Oke, mungkin boleh dicek sih Bu ya, boleh dicek dulu ke dokter obgyn untuk memastikan, karena takutnya di sini sudah ada masalah kepada organ seksual ataupun hormonalnya. Jadi mungkin boleh dicek dulu lebih lanjut kenapa. Karena ini memang biasanya kalau sudah sampai seperti ini, itu ada masalah pada hormonalnya juga gitu. Jadi mungkin boleh dicek ke sana, dan nanti boleh dilihat juga, nanti bisa dievaluasi. Ini 3 hari ini sebenarnya sih masih tipis ya, dalam artian tidak terlalu mengganggu sekali, hanya karena biasanya 7 hari berkurang jadi 3 hari. Nah, 3 hari ini juga perlu dievaluasi juga seberapa banyak gitu
darahnya yang keluar. Nanti boleh ditanya lebih lanjut untuk dicek lebih lanjut oleh dokter. Untuk nanti mana tahu ada beberapa tes hormonal juga yang diperlukan untuk mengetahui ya. Karena sudah 1 tahun, kalau cuma sekali itu sih nggak perlu khawatir. Mungkin kebetulan ada faktor-faktor lagi stres atau yang lain-lain lagi capek bisa jadi hal tersebut terjadi. Tapi kalau lebih dari 3 bulan berturut-turut hal ini terjadi itu harus dicek. Oke, baik dok. Kemudian masih dengan Bu Erdiana, terus ada juga keluhan daging tumbuh. Apa itu kanker? Daging tumbuh di mana ya? Infonya sih di sini hanya daging tumbuh aja sih dok. Iya, itu dia tumbuhnya di mana. Terus karena kan kalau kita mau mau melihat apakah itu sel kanker atau hanya sebatas tumor jinak, itu kan nggak bisa hanya sekedar daging tumbuh. Oke, ada di vagina, di pinggir. Sudah berapa lama? Nah, sudah berapa lama, seberapa besar, dan di dalam waktu sejak tumbuhnya itu, kecepatannya bagaimana? Cepat nggak dia pertumbuhannya? Satu tahun lebih tumbuh. Belum tentu kanker sih. Kalau sudah 1 tahun, tapi ukurannya masih ibaratnya kurang lebih hanya segitu aja, itu belum tentu kanker. Ya, itu belum tentu kanker, itu bisa jadi suatu tumor jinak. Jadi sama juga, baiknya sih dicek. Kalau ini lebih ke ginekologi ya, untuk mengeceknya dokter ginekologi, tapi tetap SPOG juga. Nah, ini untuk kalau bahayanya itu dia Bu, kita harus tahu dulu apakah ini kanker atau tidak. Dan untuk menentukan apakah kanker atau tidak itu harus dibiopsi. Ya. Jadi nggak bisa tebak-tebakan. Oke? Oke, baik dok. Terima kasih ya dok untuk jawabannya. Kemudian dari Pak Agus Hidayatullah dari Serang, Banten. Saya mau tanya dok, jika konsumsi cocoa flavanol yang dicampur dengan yang di jus, campur dengan buah naga, dicampur dengan buah atau yang lainnya, apakah kandungan flavanolnya berkurang atau enggak dok? Terima kasih dok. Enggak sih, tidak berkurang ya. Cocoa flavanol itu basically sebenarnya dia lebih kepada suhu sih. Ya, suhunya memang bisa jadi berkurang. Suhunya kalau seandainya pakai suhu yang agak lebih panas, itu bisa jadi berkurang cocoa flavanolnya. Tapi kalau dengan bahan-bahannya saja, itu sebenarnya tidak, asalkan suhunya bisa dipertahankan tetap di bawah 80 derajat. Sebenarnya ini agak-agak mirip juga ya tadi dengan pertanyaannya Pak James gitu ya. Sebenarnya sih kalau di sini sama hal juga dengan susu tadi juga, apakah itu bisa menurunkan kandungan flavanolnya. Jadi gini, menurunkan kandungan sebenarnya tidak, cuman otomatis pasti proporsinya jadi menurun, kadarnya jadi menurun. Karena kan kalau kita ngomongnya kadar persentase, itu adalah dari persentase dari jumlah akhir setelah dicampur, itu proporsinya jadi tinggal berapa, otomatis sih pasti jadi lebih menurun dibandingkan hanya pemberian flavanol saja. Tapi jumlah dalam bentuk miligram dari si flavanolnya sendiri itu akan tetap sama gitu ya. Hanya ibaratnya nih kita kayak lagi matematika aja gitu ya. Ibarat kata nih flavanolnya kita kasihnya tadi 5 gram lalu ditambahkan dengan susu berapa gram? Contohnya 100 gram kan secara total jadi 105 gram. Otomatis kadar flavanol kalau dari 105 gram pasti menurun dong seperti itu. Tapi secara miligramnya komponen dia tetap sama. Ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau dicampur dengan yang lainnya, asalkan suhunya tetap tadi ya, jangan terlalu panas. Dan kalau reaksi-reaksinya sebenarnya lebih ke manfaat, jadi nanti mungkin akan tetap kita share juga ya untuk jurnalnya sendiri bagaimana. Cuman memang dari segi manfaat, apalagi kalau yang sifatnya berbeda dari flavanol, itu memang bisa jadi manfaat flavanol jadi agak lebih berkurang ke tubuh. Tapi sebenarnya bukan berkurang karena dia rusak. Bukan. Tapi berkurang karena dia jadi berikatan dengan komponen lain.
seperti itu. Sehingga yang seharusnya dia bisa bekerja berikatannya dengan sel tubuh itu sudah keburu terkonsumsi dengan partikel lain yang dibanding dengan flavanol yang seperti tadi contohnya salah satunya adalah susu, ya. Dan susu itu kan ada protein, tapi sebenarnya jumlahnya pun tidak seberapa sih, tidak seberapa yang berikatannya, karena walau bagaimanapun itu dengan berikatan flavanol juga dengan susu, dengan protein susu itu akan membantu juga untuk membawa protein susu supaya terserap dengan baik ke dalam tubuh, sehingga bisa memberikan manfaat juga ke dalam tubuh. Sehingga pada saat masuk ke dalam tubuh, baik flavanol maupun protein susu sama-sama bisa terserap dengan baik. Jadi untuk segi manfaat sebenarnya tidak terlalu ketara banget sih perbedaannya ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Dok. Kemudian dari Ibu Aca, mau tanya, Dok, apakah mengkonsumsi kokoa untuk penderita benjolan pada payudara? Oh, mungkin ini maksudnya bisa atau tidak ya, Bisa, Dok ya? ya bisa kok. Karena kan sama juga tadi ya, prinsipnya flavanol itu dia punya sifat antioksidan. Sehingga dia juga bisa membantu perkembangan sel-sel yang aktivitasnya terlalu yang berlebih, yang hiperaktif, termasuk di sini adalah seperti contoh pada sel kanker ataupun sel tumor jinak sekalipun ya. Jadi tidak hanya sel kanker, tapi juga termasuk juga sel sehat yang terlalu berkembang terlalu berlebih sehingga menjadi tidak sehat lagi. Seperti ini contohnya kita anggap ini masih yang tumor jinak ya, itu juga bisa ya. Bisa, karena memang itu juga biasa kita berikan terapi untuk kasus-kasus tumor baik ganas maupun jinak dengan pemberian antioksidan untuk menahan progresivitas dari pertumbuhan sel-sel tersebut supaya tidak terlalu agresif sehingga benjolannya tidak cepat bertambah besar gitu. Oke, selanjutnya, Dok, dari Bapak Siswandi Waluyo, Dok. Flavanol ini bisa dibuktikan nggak ya bagaimana cara membedakan bubuk coklat yang mengandung flavanol dengan bubuk coklat biasa? Rasanya, paling gampang dari rasanya. Flavanol itu pada dasarnya itu membawa rasa pahit. Jadi sebenarnya yang lebih pahit, mana yang makin pahit itu berarti dia makin tinggi flavanolnya. Kalau paling simpelnya demikian. Tapi selain itu boleh juga dilakukan tes lab ya. Tes lab, cuman memang di Indonesia sendiri pun itu masih agak sulit ya, masih agak sulit untuk menguji kadar flavanol. Jadi makanya kita sendiri pun memakainya tes yang dari luar gitu. Tapi paling simpelnya itu adalah dari rasa. Karena flavanol itu justru dia itu yang membawa rasa pahit. Itu kenapa seringnya pada coklat-coklat konvensional itu kenapa dia sudah tidak terlalu pahit, karena memang sengaja dilakukan roasting, dilakukan fermentasi justru untuk menghilangkan flavanolnya, karena flavanolnya ini yang membawa rasa yang pahit sehingga mengganggu atau merusak rasa dari coklat jadi kurang nikmat seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan kembali dari Ibu Ida Ros. Mau tanya, Dok, kokoa flavanol kalau buat masker muka setiap hari apakah bagus? Bagus-bagus aja, cuman agak sayang sih kalau dipakai di muka setiap hari ya. Akan lebih bagus tetap diminum, Bu. Kalau untuk wajah sih yang saya anjurkan sih nggak harus setiap hari. Untuk dipakai di wajah itu cukup seminggu sekali aja. Atau paling rapat kalau memang lagi pengen lagi bermasalah kulit wajahnya bisa dipakai 2 kali seminggu. Gitu. Oke, baik, Dok. Kemudian dari Pak James masih ada lagi nih, apakah flavanol baik untuk orang yang hipotensi? Baik-baik aja sih, bagus-bagus saja. Karena gini, sebenarnya sekarang itu tidak ada lagi istilah hipotensi kecuali, jadi beda ya kalau kita samakan dulu persepsi soal hipotensi ini. Jadi untuk kategori masalah kelainan masalah tekanan darah itu sekarang itu hanya hipertensi. Ya. Jadi kalau untuk kita yang daily ya, sehari-harinya masih bisa beraktivitas, itu kategori tekanan darah hanya tekanan darah normal
atau tekanan darah hipertensi. Hanya itu. Sudah tidak ada lagi kategori tekanan darah hipotensi. Jadi ibarat kata, kalaupun tekanan darah Anda itu 100/60, tapi tetap masih bisa beraktivitas, tidak pusing, tidak ada rasa yang tidak nyaman, itu tidak tergolong kategori hipotensi. Ya, kategori hipotensi itu adalah sudah dimasukkan ke dalam kondisi gawat darurat. Jadi hanya dikatakan hipotensi itu kalau keadaan tensinya turun ya di bawah 100, contohnya seperti 90/60 seperti itu, tapi juga harus disertai dengan penurunan kesadaran, pusing dan lemas. Itu baru dikatakan kategorinya hipotensi. Kalau tidak ada tambahan gejala lain seperti lemas, pingsan, penurunan kesadaran, pusing, itu namanya bukan hipotensi. Itu tetap masih dalam kategori tekanan darah normal, gitu ya. Jadi untuk yang ini makanya tergantung nih, ini dengan kondisi yang mana. Ini tekanan darahnya rendah, ini tadi katanya 80/60, tapi disertai dengan lemas nggak? Disertai dengan pusing, penurunan kesadaran, pingsan nggak? Kalau tidak seperti itu namanya masuk kategori tekanan darah normal, ya, bukan hipotensi. Kalau seandainya seperti itu boleh, tidak ada masalah untuk mengkonsumsi kokoaflavanol, ya, nggak ada masalah untuk konsumsi kokoaflavanol karena orang yang hipotensi sekalipun itu bukan berarti tidak mengalami masalah pada sirkulasi darah. Ya, penyempitan pembuluh darah tetap ada juga pada pasien-pasien yang mungkin tekanan darahnya masih normal. Nah, ini katanya sering pusing. Nah, mungkin bisa jadi tekanan darahnya memang lagi turun pas lagi pusing gitu. Pas lagi pusing tekanan darahnya turun gitu ya. Kalau pas lagi tidak pusing tekanan darahnya normal. Nah, itu nggak apa-apa sih sebenarnya, tetap aja konsumsi kokoaflavanol. Lalu yang penting harus dijaga nutrisinya, ya. Jangan hanya konsumsi kokoaflavanol tapi nutrisi tidak dijaga. Makannya tidak dijaga, istirahatnya tidak dijaga, ya sama aja, ya. Jadi tetap ya teman-teman ya, mengkonsumsi kokoaflavanol tidak langsung semerta-merta akan membuat kita sehat. Harus ada kerjasama antara kita dengan kokoaflavanol juga. Jadi kokoaflavanol bantu kita untuk lebih hidup sehat. Nah, kita juga harus berusaha juga untuk hidup sehat supaya tercapailah kesehatan tubuh yang baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Selanjutnya dari Pak Landung. Sorry, Dokter, kalau timbul melenting-melenting seperti ada airnya di dalamnya, apa bisa membuat kempes, Dok, dengan konsumsi kokoaflavanol? Ini menting-menting gimana ya maksudnya? Mungkin kayak ini kali ya, Dok, sejenis apa yang kayak jerawat tapi dalamnya air gitu. Oh, vesikel gitu ya? Kayak kutu air? Seperti itukah maksudnya? Tapi kan itu kan sebenarnya kecil ya. Kalau itu kan jamur, itu kurang pas sih sebenarnya. Kokoaflavanol nggak terlalu banget untuk ke sana. Cuman kokoaflavanol bisa membantu untuk memperbaiki atau mengurangi nanti gejala meting-metingnya itu gitu ya. Masalah kulitnya itu bisa dibantu dengan konsumsi kokoaflavanol kerusakan kulitnya, tapi tetap harus diatasi penyebab utamanya. Karena kalau seandainya nih ada masalah pada kulit seperti ini pasti ada penyebabnya. Nggak serta-merta langsung ada aja seperti itu. Pasti ada penyebab utamanya. Apakah mungkin ada infeksi jamur kah, atau ada alergi kah gitu ya. Nah, itu harus diatasi juga gitu ya. Dari jamurnya harus diatasi. Kalau kebetulan ada alergi, bahan yang menyebabkan alergi juga harus dihindari nanti. Untuk mengurangi kerusakan pada kulitnya baru bisa dibantu dengan konsumsi flavanol gitu. Oke, selanjutnya bisa tidak, Dok, tubuh daging itu hilang dengan mengkonsumsi kokoaflavanol? Bisa saja. Cuman itu dia kembali lagi ini harus dipastikan gitu ya. Daging yang tumbuh ini apa gitu.
ini apa? Apakah suatu tumor jinak? Kalau tumor jinak masih memungkinkan, tapi kalau seandainya bukan tumor jinak, itu kita harus pastikan dulu sih, ini tumbuh dagingnya seperti apa, gitu. Ya, harus dipastikan dulu karena kalau dia tumbuh daging apalagi dia di luar, itu biasanya memang lebih sulit ya, lebih sulit untuk hilang. Seperti itu. Tapi nanti bisa bertahap, nanti dia akan makin mengecil seperti itu sampai akhirnya bisa nanti lama-lama bisa hilang. Tapi ini tetap butuh waktu ya, tidak bisa instan dan butuh dosis yang biasanya kalau kayak gini kasusnya butuh dosisnya lebih tinggi, nggak bisa dosis yang rendah seperti itu. Oke, kemudian masih tambahan dari Bu Erdiana, Erdiana dok, kalau kanker payudara bisa sembuh? Nah, ini juga ya buat teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau di medis itu kita itu untuk kanker itu tidak ada istilah sembuh untuk kanker. Ya, adanya istilahnya penyintas atau survivor. Ya, jadi sekali kita sudah pernah terkena kanker, walaupun sudah dinyatakan bersih, kita berpotensi untuk terkena lagi, ya. Untuk terkena lagi itu berpotensi. Itu cuman kapan terkena laginya, inilah yang akan berbeda-beda masing-masing orang, tergantung bagaimana menjaga diri. Ya, ada yang bisa cepat kalau nggak bisa jaga diri, ya. Ada juga yang bisa lama sekali nggak muncul-muncul lagi, ya. Jadi sebenarnya kanker itu tidak bisa totally sembuh, bisa berpotensi untuk timbul kembali. Makanya teman-teman yang sudah dikategorikan mungkin ya, yang sudah dikatakan sudah sembuh dari penyakit kankernya, jangan langsung jangan langsung bablas gitu ya. Langsung bablas tidak menjaga kesehatannya lagi karena itu masih bisa timbul kembali. Jadi makanya kenapa saya sih tidak bisa bilang sembuh ya, karena itu tetap akan walaupun sudah sembuh tetap harus terus merawat. Ya, tetap harus terus merawat sampai karena masih menanti kapan akan timbul kembalinya. Jadi harus diulur terus ya, harus dijaga terus. Jadi kalau sembuh membaik bisa. Sembuh saya nggak jamin karena tidak bisa berdiri hanya dengan Cocoa-Favanol. Kalau ngomongin kanker, ini adalah kasus yang berat. Perlu kerjasamanya banyak. Kita beradu dengan sel kanker. Siapa yang lebih cepat antara kita dan Cocoa-Favanol atau sel kankernya. Tergantung yang mana yang berkembangnya lebih cepat. Makanya kenapa tetap harus dianjurkan juga dikombinasi ya dengan kemoterapi, radioterapi, ataupun operasi. Gitu. Baru kita bisa semakin memperbesar kemungkinan untuk survive dari penyakit kanker. Oke, baik dok. Kemudian dari Bapak Fakih. Selamat sore dok, saya ingin bertanya kenapa rambut di kepala tiba-tiba rontok? Karena rontok kemudian dicukur botak. Sudah hampir 2 bulan tidak tumbuh kembali dok. Sudah pernah dicek juga di klinik, namun setelah dicek tidak menderita apa-apa dok. Solusinya bagaimana ya dok? Apakah dengan mengkonsumsi coklat Favanol bisa membantu? Nah, kalau untuk kerontokan sebenarnya ini bisa macam-macam sih juga penyebabnya ya. Tapi biasanya memang penyebabnya salah satunya adalah karena hormonal yang paling sering. Justru ya, ada suatu hormon yang berlebih di dalam tubuh yang justru akan membuat rambut menjadi rontok. Nah, hormon ini mungkin yang harus dicek gitu ya, apakah kadarnya berapa di dalam tubuh gitu. Jadi sebenarnya sih kalau seperti ini baiknya sih pemeriksaannya lebih jangan hanya ke klinik biasa, tapi coba ceknya itu adalah ke spesialis kulit dan kelamin. Ya, karena bagian rambut itu bagian dari kulit juga. Dicek ke sana untuk memastikan sebenarnya masalahnya apa pada kerontokannya. Kalau memang masalahnya hormonal, nanti akan ada terapi hormonal untuk kasus tersebut. Nah, di sini Cocoa-Favanol sih bisa ya membantu untuk menahan agresivitas dari hormon tersebut, tapi tetap ibaratnya harus dipastikan dulu apakah penyebabnya hanya hormonal saja atau ada faktor-faktor lain gitu. Karena kita belum tahu juga nih
apakah flavanol bisa bekerja juga untuk faktor-faktor lain tersebut? Atau kalau kebetulan memang hanya karena faktor hormonal saja, itu masih bisa dibantu dengan flavanol. Kemudian dari Bapak Andrian Yusufia, Dok, apakah cukup efektif untuk meningkatkan vitalitas pria? Terima kasih, Bu Dokter. Nah, mungkin kalau ini sih lebih tepat ya menjawab teman-teman yang sudah merasakan kali ya. Nah, memang sih sebenarnya saya juga pernah juga membawakan juga materi tentang ini ya. Itu memang cukup efektif untuk vitalitas, tapi bukan instan ya, Pak. Ya, ingat ini bukan Viagra ya. Koko flavanol bukan Viagra yang sekali minum langsung vitalitasnya meningkat, tidak. Tapi koko flavanol itu dia memperbaiki sirkulasi darah, termasuk juga sirkulasi darah ke area genitalia, sehingga nantinya itu juga yang akan membantu untuk meningkatkan vitalitas. Sehingga harus tetap, jadi sifatnya lebih ke menyehatkan ya, menyehatkan. Jadi tidak hanya semata-mata sekedar meningkatkan vitalitas aja, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian dari Ibu Nur Hikmah, Dok, untuk bayi yang takut tertular COVID dan anak yang umur 5 tahun, bagaimana cara konsumsi flavanol? Terima kasih. Nah, untuk anak-anak boleh dikonsumsi dosisnya lebih kecil aja sih ya daripada orang dewasa, cukup 3 gram ya, 3 gram 1 kali sehari itu cukup sih untuk anak-anak ya, bisa. 3 gram itu kurang lebih sekitar setengah sendok teh gitu. Oke, selanjutnya dari Bapak Sodikin. Sore, Dok. Ukuran tekanan darah normal untuk usia 50 tahun ke atas berapa ya? Tetap sama, Pak. Di bawah 120/80. Oke, kemudian dari Ibu Iulin di Gorontalo. Sore dokter, saya mau nanya, apakah Cocoa Flavanol bisa dioles di luka yang lecet? Bisa, boleh ya. Bisa sebenarnya Cocoa Flavanol bisa juga. Jadi Cocoa Flavanol itu dia bagus ternyata memang untuk regenerasi sel kulit terutama pada luka. Jadi bagus sekali untuk penyembuhan luka, dan ini memang sebenarnya inilah salah satu nanti juga yang lagi kita develop ya. Produk kita terutama adalah untuk skincare di mana ini bisa dioleskan di luka, di segala macam deh, buat hydrating dan segala macam nanti bisa kita pakai ya. Nah, tapi karena ini masih dalam tahap develop, sementara kita pakai yang ada dulu ya, ke flavanolnya dicairin seperti bikin masker aja ya, seperti bikin masker. Ya, nanti baru diolesin di luka yang lecetnya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian ini masih dari Pak James dengan pertanyaan sebelumnya. Artinya konsumsi flavanol dengan tujuan menaikkan tensi orang tersebut tidak dianjurkan ya? Terkait dengan hipotensi tadi, Dok. Enggak sih, dalam artian gini, Cocoa Flavanol itu tidak selalu menurunkan tekanan darah, gitu ya. Dia tidak selalu menurunkan tekanan darah, tergantung kepada kebutuhan tubuh kita saat itu bagaimana. Kalau seandainya tubuh kita itu sebenarnya pada tekanan darah normal, aliran darahnya lancar, ya tidak perlu diturunkan. Flavanol tidak akan bekerja di sana, dia akan bekerja di bagian yang lain. Jadi tetap situasional, gitu ya. Jadi tetap aja even orang-orang yang tekanan darah cenderung lebih rendah, itu juga tetap boleh mengkonsumsi Cocoa Flavanol karena kan manfaatnya kan ada banyak, gitu ya. Manfaatnya ada banyak sekali, dan juga kan untuk walaupun tekanan darahnya cenderung normal atau cenderung rendah, kan bukan berarti juga tidak ada plak kan pada dinding pembuluh darahnya. Faktanya banyak loh pasien-pasien yang hipotensi ya, tekanan darahnya zaman dulu bilangnya hipotensi, oke kita samakan saja ya, kita anggaplah hipotensi ya, tekanan darahnya agak lebih rendah, itu justru malah banyak plak di dalam pembuluh darahnya. Jadi nggak selalu melulu hipertensi ya, tetap ada juga orang yang cenderung tekanan darahnya rendah itu tapi punya plak-plak juga yang pembuluh darah, di mana ini justru malah lebih berbahaya sebenarnya karena tidak terdeteksi.
ya, karena tidak terdeteksi, tidak terasa gejala-gejalanya, sehingga tidak menjadi perhatian bagi orang tersebut, sering diabaikan, tiba-tiba langsung serangan. Maka justru harus lebih waspada bagi mereka-mereka yang tekanan darahnya lebih rendah ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian dari Ibu Yulin di Gorontalo, untuk penyakit paru-paru yang usianya 67 tahun, itu berapa gram setiap hari kokoaflavanolnya, Dok? Tergantung ya Ibu. Kembali lagi seperti selalu saya katakan, harus di trial sendiri cocoknya berapa. Mungkin sama penyakitnya paru-paru, usianya 67 tahun, tapi kan kita nggak tahu nih kondisi tubuhnya seperti apa. Kebutuhan tubuhnya bagaimana, fungsi penyerapannya seperti apa. Jadi harus di trial dulu. Biasanya sih kita akan mulai dari 2 kali 5 gram kalau memang sudah punya masalah kesehatan. Tapi belum tentu 2 kali 5 gram tersebut cukup. Bisa saja kurang. Nah, itu bisa dievaluasi ya. Nanti awalnya di trial 2 kali 5 gram. Evaluasi boleh selama seenggaknya 2 minggu ya, 1 minggu sampai 2 minggu, dilihat rasanya bagaimana yang dirasakan tubuh. Nanti boleh di-adjust, apakah ditambahkan, ataukah diteruskan dengan dosis segitu sudah cukup, bebas ya. Oke, baik, Dok. Kemudian dari Pak Sastra Semiring, kalau ada hipertensi, apakah obat ini bisa dihentikan dan digantikan dengan flavanol aja, Dok? Terima kasih. Jangan langsung ya Pak ya, jangan langsung diganti. Karena walau bagaimanapun tubuh Bapak itu sudah bergantung pada obat-obat hipertensi selama bertahun-tahun. Nah, jangan langsung dilepas, nanti kaget tubuhnya ya. Lebih baik untuk di awal dikombinasi terlebih dahulu obat hipertensi dengan kokolflavanolnya, dikasih jarak 2 jam gitu ya. Nanti sudah lebih stabil secara bertahap, dosis obat hipertensinya boleh diturunkan bertahap. Jangan langsung dilepas, bertahap. Turunin dulu 50%. Nanti setelah stabil, dikombinasi dengan kokolflavanol udah lebih stabil lagi, turunin lagi. Baru nanti habis itu dilepas. Jadi jangan langsung lepas begitu aja. Kasihan tubuh Bapak, capek nanti dia langsung kaget karena mendadak tiba-tiba tidak ada obat hipertensinya. Karena selama ini sudah bergantung dengan obat hipertensi kan, gitu. Jadi kasih waktu untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu. Gitu. Oke, kemudian dari Ibu Nur Hikmah ya, Dok. Maaf, Dok, kaitannya dengan semua terapi pengobatan dengan minum flavanol. Apakah memang harus 2-3 kali sehari selama 10 hari atau bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Ini dapat dari mana ya? Nah, ini sebenarnya itu tidak ada ketentuan bakunya kok, Bu. Makanya seperti selalu saya katakan, pada dasarnya dosisnya cukup bebas. Ya, pada dasarnya dosisnya cukup bebas. Mau 2 kali, 3 kali, 1 kali, terserah. Kembali kepada tubuh masing-masing, disesuaikan dengan masalah kesehatan masing-masing. Harus di trial paling cocoknya berapa. Ya, jadi jangan malas untuk mencoba, ya harus coba dulu, harus coba sendiri. Saya nggak tahu, kan itu bukan tubuh saya, ya. Harus beda dosis yang saya konsumsi dengan dosis orang lain, itu tidak sama. Apa yang saya beritahu kan dosis-dosis itu hanya sebagai panduan saja, tapi tidak baku. Tetap harus dilakukan adjustment pada masing-masing orang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, ya. Tapi biasanya kenapa saya biasanya anjurkan 2-3 kali? Karena biasanya supaya nggak lupa. Biasanya kan kalau kita pengobatan apalagi yang sakit ya, minum obatnya kan kalau nggak 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Nah, jadi oke. Sorry, bisa dibantu di mute? Oke. Nah, jadi biasanya itu supaya nggak lupa, nggak kelewat minumnya, dibarengin sama jadwal minum obat-obat tersebut. Hanya didahulukan saja 2 jam sebelum minum obat. Gitu. Makanya kenapa saya anjurkan biasanya 2 atau 3 kali sehari. Nah, tapi kalau mau minumnya sekali aja dok, boleh nggak berulang-ulang, boleh silakan, tidak ada masalah ya.
Oke, baik dok. Kemudian kalau dari Ibu Yulin, kalau untuk luka basah, apa dipakai air atau langsung ditabur kering aja ya ke dokter ya? Sebaik sih tetap dilarutkan dulu ya, Bu. Sebaiknya tetap dilarutkan dulu, karena kalau seandainya tidak dilarutkan, itu takutnya nanti malah menyebar bubuk kokoanya itu malah jadi bisa ketiup gitu, kan sayang juga ya. Jadi tetap dilarutkan dulu, baru dioleskan ke area yang lukanya gitu. Oke, baik. Terima kasih dok. Kemudian dari Ibu Haji Esti, Assalamualaikum dok. Mau tanya, apakah flavanol bisa bermanfaat untuk wanita yang sudah menopause? Tentu malah sangat bagus sekali untuk wanita yang sudah menopause, karena kalau sudah menopause itu kan kita hormon juga sudah jauh menurun ya, terutama hormon estrogennya. Nah, di mana sebenarnya kalau pada wanita hormon estrogen itu salah satu pelindung kita untuk kesehatan kardiovaskular sebenarnya. Nah, karena sudah menopause, otomatis pelindung kita jadi menurun. Jadi sangat bagus sekali untuk mengkonsumsi cocoa flavanol untuk menggantikan posisi dari hormon estrogen tersebut dalam melindungi kesehatan dari pembuluh darah kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dok. Sepertinya pertanyaannya juga sudah habis ya. Mungkin sudah cukup jelas Bapak-Bapak Ibu-Ibu, atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi dengan menyalakan mikrofonnya. Oke, kita akhiri saja ya dok ya. Karena juga waktunya juga sudah hampir 1 jam ya dok ya. Kita akhiri saja ya dok untuk Dan sudah mau waktunya berbuka. Iya, sudah waktunya untuk sebentar lagi sudah mau waktunya untuk berbuka. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Dokter Winda, terima kasih semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sehat selalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ote. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Mbak Ote. Ya, Pak Siswandi, terima kasih Pak Ote. Pak Ferdi, terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi.